karena setahu aneh ya, Be. Kalau misalnya kalau ke Eropa nih, misalnya Eropa kita nggak punya duit segini, tapi kita punya sponsor. Kita berbuat dengan egois. Jangan sampai melakukan yang tidak-tidak. Jangan sampai dapat berita yang begitu lagi tuh. Betul. Bahaya tuh. Pagi tapi berasanya kayak jam 11 ini. Emang polusi lagi kenceng-kencengnya katanya. Makanya anak-anak zaman sekarang nih, bukan zaman sekarang, anak-anak sekarang gampang banget yang namanya kena flu, kena batuk. Setelah diteliti, karena banyak makan es sih sebenarnya. Iya. Enggak, gara-gara polusinya kekencengan. Jadi pagi aja berkabut. Ini sampai panas banget. Gue bingung dah. Ini perasaan kemarin sangkar burungnya beda nih. Siapa yang ganti ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Weh, Apa itu? situ. Kenalin Be saudaranya, Be. Saudara. Aduh, Saudara bapak. pohon gua. Saya kan di sini mau melamar kerja. Di sini duduk. Bawa bergeser ke sini. Jangan sampai belum melamar saya udah dipecat. Ini saya mau kasih tahu kemarin Babe bilang. Bapak kakinya gede banget nih. Kemarin Babe bilang katanya kurang butuh orang buat bersih-bersih sini. Makanya lo gue bawa. Iya. Ya kebetulan nih kan rumah Babe segini doang nih. Iya, Pak. Cuma berasa besar aja buat Babe gitu. Pengen ada yang ngeberesin gitu. Pengen ada yang ngerapihin. Kayaknya yang rumah bukan besar kepala Babeh nih. Besar kepala berarti gue sombong dong. Iya, enggak maksudnya. Kagak, maksudnya ya ada yang ngurusin ini burung, ngurusin tanaman. Lu pernah kerja apa sebelumnya? Saya waktu itu kerja Ini tukang. lu datang ke sini? Berita bagus. Keren. Gue lagi belum dapat kabar apa. Gimana? Udah keluar asap. Emang Bukan lo kemana itu? Bukan Spot gitu. Ada berita apa emangnya? Ada Lu mah berita. tiap datang ke sini Biar update Babe kan nggak ada gadget, nggak pernah baca koran. Iya. Biar tahu semua yang ada di dunia nih, biar saya kasih tahu. iya, tapi minggu lalu tuh yang kita ngobrol gitu. Tetangga-tetangga pada komentar, Babe udah mulai berani di pinggir jurang, kata begitu. Kagak tahu apa kita deg-degan ini. Nih sekarang saya bawa majalah nih. 2 anggota Mabes Polri diduga peras warga negara Kanada 1 miliar di Bali. Wah, ngeri nih pemerasan. Denpasar, 2 anggota kepolisian di Mabes Polri dan seorang warga sipil diduga melakukan pemerasan kepada WNA buronan Interpol asal Kanada, Stephen Gagon, hingga mencapai 1 miliar. Banyak banget 1 miliar, Be. Gue izin dulu ketemu Pak RT dah. Masa baru dibaca gini kan dulu. Ayolah. Makin panas hari ya. Aduh, lu kagak ada berita yang adem gitu, Ji. Kalau bawa berita maksud gue yang adem. Kita juga ngobrolinnya enak gitu. Ya ini enak, Be. Kan maksudnya Enak apaan? Tiba-tiba ada yang bawa HT depan rumah gue gimana? Iya. Kalau menurut lu gimana? Bapak nggak tahu aja nih, saya ada hati nih. Gimana nih? Ayo. Bapak Babe lu manggil bapak-bapak lu. Oh, Babe. Babe. Yang buat berita baca itu ya? Iya, itu Babe, baca berita itu lain lagi, aplikasi namanya. kok dia tahu? Iya tahu dia ngerti kayaknya nih. Punya handphone lu? Enggak. Tapi warnet dibuka, usaha warnet. Maksudnya? Usaha warnet di rumah. Punya warnet, nggak punya HP handphone, saya nggak tapi- punya. Oh gitu. Maksudnya tuh kan ke warnet itu, biar bisa lebih interaktif aja gitu, Pak. Lebih update kalau di warnet itu kan layarnya lebih gede. Bisa membaca 100 miliar orang tuh. Politik, tembem. Politik tembem tuh apa Politik maksudnya? tembem gimana sih? Politik tembem itu artinya
politik yang beritanya itu sudah menumpuk gitu. Jadi ibaratnya tuh, wah udah tidak bisa terpecahkan lagi beritanya. Disclaimer dulu, Kita di sini sebagai netizen ya, walaupun kita tidak bukan tempatnya buat komentarin sebenarnya, tapi kita ya opini kita aja gitu Iya. kan. Nggak apa-apa, lu ngapa sih takut? Ya bukannya takut juga, Pak. Ya, Bersuara lah. Ngapain takut sih? Ntar juga yang ditangkap kan lu, bukan kita. Gue nungguin. Gak usah takut. Gak usah takut. Kalau lu ngerasa suara lu bener, suarain gitu. Kalau ditangkap masa iya ditebus cepet mau, bahkan nggak mungkin. Enggak lah. Enggak. Siapa yang mau nembus? Siapa yang mau nembus? Siapa yang mau nembus? Maksud lu gue yang nebus? Enggak, maksudnya kan dibayar duit cepet kan nggak mau, Pak. Maksudnya gimana sih? Kan Kok nebus-nebus? Emang kalau ada misal- praktek sogok-sogokan gitu. salah gua, manjang lagi nih. Gimana sih? Nah ini kalau menurut lu? Ada polisi meres warga negara asing. Meres? Oknum polisi. Oknum polisi meres warga asing katanya. Itu juga salah banget itu. Tolonglah kalau misalkan di 2004 pergantian 2004 udah mundur dong. Kemarin 2024. Nah. 2024. Nah. Gua demen nih, udah ada yang mulai panik nih. Tuh dikipasin apa? Tuh, Bapak kipasin udah tenang aja. Nggak enak deh. Nggak apa-apa, Nggak udah. enak. Ayo ngomong lagi. Nggak, maksudnya di pemilihan presiden nanti siapapun yang jadi di 2024, tolong diterapkan lagi lah kedisiplinannya. Jangan sampai ada oknum-oknum yang sampai memeras kayak begitu. Tolong kalau mau memeras cukup di kamar aja lah, kalau mau memeras tuh di kandang sapi. Kalau mau memeras gitu. Itu kejadian di mana? Di Bali. Di Bali, Pak. Di Bali waktu itu ada yang memeras sapi tuh di kandang. Oh, ternyata pas mau ditangkap bukan oknum. Padahal lu bilang 2024. Emang kenapa nggak bisa dari 2023? Buat benerinnya. Ini kan maksud saya, maksudnya di 2024 yang akan datang nanti, tolong dengan keadaan seperti itu harus diperhatikan lagi. Lah kan kita ngebahas masalah oknum ini yang melakukan pemerasan. Ya kalau menurut gue, yang menurut Babe nih sebenarnya ya praktek itu mah pasti ada aja, nggak cuma di instansi itu. Iya, pasti semua negara pasti ada yang kayak gitu, Pak ya. Ada. Di negara lain. Cuma kalau di negara-negara lain juga ada juga hukuman yang jelas. Kalau orang sampai ngelakuin tindakan A, tindakan B, hukumannya ini. Jadi orang jerak. Iya. Itu yang harus diperhatikan lagi tuh. Kayak di Singapura misalkan gitu. Iya, Pak. Orang nggak boleh sembarangan ngerokok, denda langsung. Oh gitu. Iya, ngeludah aja nggak boleh. Kalau ngeludah kena sanksi juga, Pak. Kena sanksi. Waduh. Emang Babe pernah ke Singapura? Belum pernah. Babe sih dengar cerita aja gitu. Babe dengar cerita aja. Tetangga sih udah pernah ada yang ke Thailand. Kok ke Thailand? Singapura. 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 Beda tadi dia ngomongin Singapura. Nah, Di dia Thailand. dengar waktu orang Thailand ngobrolin Singapura. Muter-muter amat. Iya. Pusing amat. Gitu. Kalau masalah pungli-punglian ini jatuhnya pemerasan, pungli dan segala macem tuh jatuhnya mah oknum gitu. Kadang-kadang oknum-oknum ini nih yang bikin sebuah instansi atau sebuah lembaga akhirnya jadinya buruk namanya di mata masyarakat. Nah, oknum-oknum ini harus dibersihin. Iya. Oke. Nah, cuma masalahnya sekarang semua kan saling terikat satu sama lain. Kadang-kadang yang lakuin kejahatannya lu nih. Iya, misalnya, Pak. Tapi lu ngasih gocap ke dia, lu ngasih gocap ke gua. Nyiram. Gitu. Jadi banyak yang ke bawah-bawah. Gitu. Lu kalau nyiram aja. Iya. Tungguin sampai bersih. Flash itu. Iya, kadang-kadang kan kita pede aja, udah bersih, tahu udah ada yang nongol lagi tuh, gitu. Iya Nah tuh. itu yang bahaya, gitu. Kita harus pastiin kalau mau bersih sekalian, Iya, siram sekalian. Bisa nggak jangan ngomong gitu, Be. Enak. Ini yang dibahas tai kan? Iya, emang begitu. Iya. Dia kan kalau denger kata tai, Iya, lah, kan. lu kalau denger kata tai mual. Enggak. Lu ngeliat dia nggak mual. Saya tai dong. Enggak, maksudnya gua nggak ngomong begitu lu mah. Ya kadang-kadang orang kalau nyiram asal nyiram aja, Pak, tanpa dilihat dulu gitu ya. Asal nyiram nggak tahu kan itu belum bersih apa. Kan gitu tadi gua ngomong. Iya, saya memperjelas lagi gitu.
Barangkali kan pemirsa di sini kurang mengerti. Pemirsa apa? Bang Iyas nih, ada apa Bang? Apaan? Iya, Gitu iya, sih kalau oke. menurut gua. Kalau menurut lu? Kalau menurut Biar saya bagi-bagi gitu. Deg-degannya jangan gua sendiri lah. iya benar, masalahnya adalah oknum kan. Nah, yang jadi titik beratnya adalah oknum kok banyak. Ini oknum apa komunitas? Ya namanya lu lihat aja film-film dah. Film-film di Amerika juga ada aja gitu oknum-oknum yang kayak begitu modelannya. Kalau lu misalkan cuma pengen dapat keuntungan secara pribadi gitu. Kalau kan banyak. Misalkan dah anak sekolah gitu, anak sekolah dari satu sekolah aja misalkan ada satu yang ternyata iseng, jahil. Ternyata kan di satu kelas ada 2 orang, kelas lain ada 3 orang. Kan banyak jatuhnya jadi kayak komunitas. iya. Ya mungkin tiap akhir tahun mereka ada gathering kan kita nggak ngerti juga. Yang pasti yang jelas kita berharap semoga oknum-oknum ini udah nggak ada lagi di sini. Amin, amin. Amin. Emang harus dibersihinnya dari akarnya. Harus itu Pak. Akar apa? Ah, akar nih. Beh, kita lanjut ke berita kedua, oke? Oke. Pria ini rayakan perceraian dengan bungee jumping 20 meter tapi talinya putus. Seorang pria melakukan bungee jumping dari ketinggian 20 meter untuk merayakan perceraiannya. Namun sialnya tali terputus yang membuatnya jatuh. Pria tersebut bernama Rafael dos Santos Tosta. Oh, luar nih, Brazil. Ajaibnya dia masih selamat meski menderita patah tulang leher dan tulang belakang lumbar. Ya itu. Niat dia memutuskan tali silaturahmi, kenyataannya memutuskan hidup dia sendiri. Nggak, tapi Ngapain maksud gua? dia merayakan perceraian. Jadi dia, cerai, bungee jumping. Oh, plek. Mungkin ya, dia udah selama menikah begitu terbebani sama rumah tangganya. Iya, mungkin juga. Mungkin terlalu banyak masalah dalam rumah tangganya. Mungkin dia tidak bahagia ketika dia berumah tangga. Iya. Mungkin dia ngerasa bahwa istrinya tuh terlalu membuat dia tertekan, Dominan, membuat dia dominan. jadi stres, dominan, apa-apa disalahin, apa-apa dicemburuin, apa-apa dipermasalahkan gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau misalkan laki-laki itu stres dan ketika akhirnya memutuskan bercerai, terus dia bungee jumping gitu. Kadang orang luar kan aneh-aneh, suka yang aneh-aneh gitu orang Betul, luar makan gitu. betul. Iya. Makanya masa orang perceraian kok sampai bungee jumping begitu. Ya mungkin karena saking senengnya. Iya, mungkin juga kan kita siapa tahu Iya, yang namanya kan. tertekan di rumah tangga. Iya. Namanya nggak bahagia. Selama ini dipendem. Iya. Istri marah dipendem. Parah itu. itu. Iya, sampai aksi gilanya itu mungkin dia bahagia banget Bahagia gitu. banget. Iya. Emang aneh tuh orang luar itu. Iya bener ya. Untung di negara kita sendiri jangan sampai lah kayak begitulah. Ya, ada mungkin Ada yang mungkin kayak sebagian, begitu. iya. Gitu. Cuma mungkin itu kalau menurut Babe ya Ji ya. Iya. Kalau menurut Babe. Jadi sebenarnya rumah tangga itu kan harusnya memang bahagia. jangan apa ya, namanya suami istri tuh harus apa ya? Saling Melengkapi. Jangan ada tekanan. Ini gue nih yang kena nih sekarang nih. Jangan ada rasa ya kan gua nggak enak. Iya. Kalau gua ngomong ke dia doang kesannya kan kayak gua Iya. menghakimi dia. Betul. Ini kan sedang mengomongi orang yang tadi itu. Iya, Iya, kita lagi ngobrol Los gitu. Santos ya Iya, itu. betul. Makanya jangan sampai lah. Ya, makanya Nikmatin kan aja pernikahan. gitu. Bener. Kalau menurut Babe ya gitu. Alhamdulillah benar. Jangan cuma karena perbedaan satu akhirnya ngedumel, ditahan. Jadi bahaya itu. Kasihan. Kasihan. Lu kan ngedapetin dia tuh ngedapetin istri kan juga susah. Terus tiba-tiba mungkin punya anak gitu ya. Nah, kan harus dipikirin juga. iya itu. Gitu. Ya. Iya. Jangan sampai Jangan- dengan ada kesalahpahaman itu kita berbuat dengan egois. Wah. Jangan sampai melakukan yang tidak-tidak. Tidak. Jangan sampai dapat berita yang begitu lagi tuh. Betul. Bahaya tuh. Kenapa kesinggung dua-duanya ya? Bisa tetap disikapi dengan baik juga, nggak harus jadi masalah. Aduh, salah gue baca berita ini kayaknya. Yang beda agama juga kan ada ya Pak ya. Tapi kan tetap saling melengkapi gitu. Perbedaan itu tidak menjadi
kesulitan untuk kedua pasangan. Betul. Kalau misalkan saling mencintai, saling suka, ya Betul. jalani aja. Itu aja orang yang berbeda keyakinan aja kadang-kadang hidupnya masih bahagia. Iya. Banyak yang bahagia gitu. Tapi ada juga orang yang menikah keyakinannya sama. Tapi masih penuh tekanan tuh. Kenapa alasannya gitu. Iya. Ini semoga si Dos Santos namanya ya. Iya, Dos Santos. Tadi siapa nih? Iya. Siapa tuh namanya? Ya Bentar, pokoknya bentar. nih orang Brazil semoga-moga aja nih ketika dia nggak bahagia sama pasangannya, dia cuman gue yakin dia ngerasa sedihnya BT-nya tuh cuma sendiri. Makanya begitu dia bercerai, dia ngelakuin tindakan itu. Karena dia pendam selama ini. Karena ada juga pasangan-pasangan yang ketika mereka bermasalah, orang lain dibawa-bawa. Ada tuh. Iya. Ada. Iya ada benar. Ada modelan. Mungkin tujuannya ingin apa sih? Sharing aja mungkin. Cuman kan salah persepsi ataupun dengan melakukan dia itu melakukan sharing dengan orang yang salah. Ada yang begitu. Kenapa sih lu kayak ngerasa ada Enggak. Maksudnya ini lagi cerita itu siapa? Santos kan? Kalau lagi ada masalah terus WhatsApp orang gitu. ya kayak gitu. Iya. Parah tuh Santos tuh. Jangan ditiru lah. Iya, kayak tolong begitu. yang di rumah juga jangan sampai kayak begitulah. Tolonglah. Cukup Santos aja lah. Dos Santos. Dos Santos, iya. Iya, tuh burung aja nggak percaya lu ngomong. Kok lu panik gitu sih, Dek? Gitu, nggak usah panik orang kita ngomongin si Dos Santos. Iya. Ya mungkin itu saking bahagianya dia pengen banget ngeluapin itu semua. Orang kan kalau udah nahan psikologinya kena, mentalnya kena, jangan salah loh. Orang jalanin rumah tangga, orang taunya ini bahagia. Kadang-kadang kan yang di media sosial yang di-share bahagianya doang. Iya. Yang berantemnya kagak. Bagus sih itu nutupin Iya, aib bagus. namanya. Cuma kadang-kadang akhirnya orang berekspektasi lu bahagia terus. Padahal namanya hidup mah kagak selamanya bahagia. Berumah tangga juga rumah tangga tuh kalau menurut Babe. Ada apa nih? Kamu berdiri nih. Ayo, coba lihat di saya. Diinjak kaki gua. Ya. Orang gua. Iya. Kok lu kayak nggak Kesel nih ngeliat si Santos ini nih dengernya orang soalnya kok kayaknya bahagia banget gitu. Ada masalah apa sebenarnya rumah tangga dia itu ya? Nih namanya rumah tangga mah wajar. Lu tahu gak rumah tangga itu menikah atau berumah tangga adalah ibadah terpanjang dalam hidup. Dari sini saya banyak belajar nih kayaknya nih. Gitu. Iya dong. Omongan Babe ini. Ya harus lu kalau lu udah berumah tangga lu harus juga bisa menyesuaikan diri. Kalau dibilang sempurna mah nggak akan pernah bisa sempurna Iya. rumah tangga. Bang Ade udah rumah tangga? Udah Pak, alhamdulillah. Anak berapa? Anak 3 Pak. Istri? Istri 1. Kok sempet gitu? Enggak. Ini seret peng, Oh, enggak seret. udah disediain minum sama Babe. Itu aja bareng burung no. Iya. Orang gua udah tinggal sendiri lu pada ngarepin aja. Lu kalau besok-besok datang ke rumah gua bawa minuman sendiri, bawa makanan sendiri. Iya benar. Kalau tamu tuh sekali-kali jangan nyusahin yang punya rumah. Loh, kalau saya beli minuman sendiri, apa-apa sendiri, saya sendirian, Be. Terus kesepian saya. langsung yang ketiga gitu. Bentar, mana ini? Mau pisang goreng? Wah, boleh tuh, Be. Dari tadi saya ngeliatin itu tuh. Apa sih ini? Apa ini? Warga negara asing Jerman bugil di Bali dideportasi. Minta maaf dan harap balik ke Indonesia. Dia makan apa itu? Lagi aneh banget. Pahit. Pahit. Lu main makan-makan aja keracunan aja lu. Enggak, ini aja nih. Enggak. Nah, nih, makasih, Be. Jangan lu. Pegangin piringnya. Aman gak tuh? Main makan-makan aja lu. Aman. Hah? Aman. Aman. Ya, iya gua yang ngurusin. Wah. Nah, iya tuh. Tapi kan ada bukti. Gua nggak nyuruh lu yang makan Iya. sendiri. Lu account-nya kebanyakan. Mm. Oke, Denpasar, warga negara asing asal Jerman, Darja Tuchinki, Darja, yang bugil di sebuah pertunjukan tari Bali. Oh nih, rame nih viral nih videonya nih. Di Puri Sarasvati Ubud, Gianyar dideportasi pada Kamis ini. Dia diterbangkan dari Denpasar ke Jerman pada dini hari dengan pengawalan petugas kantor imigrasi.
Sedangkan sementara itu, melalui keterangan video, Darjan sempat menyampaikan permohonan maaf soal aksinya yang membuat heboh. Ia pun berharap suatu hari bisa kembali lagi ke Indonesia. Dia depresi, Be, ceritanya. Ini yang saya tahu ya. Dia depresi karena nggak punya duit lagi. Ya. Nggak punya duit di Bali, akhirnya dia begitu tuh, bugil di depan umum lah, ibaratnya gitu. Terus banyak yang videoin. Nah kalau zaman sekarang mah apa-apa video kan. Bener. Gitu. Tapi sekarang udah dideportasi. Jadi minum lagi. Seret sabar ya. kalau menurut Babe ya, Kenapa ngeliatinnya sampai begitu? Enggak, nih kan Babe mau ngomong dulu. Kan nggak- seret ya. Enggak. Babe sempet denger nih berita ini nih. Ya. Dia datang ke Bali, ke Indonesia, terus lama tinggal di Bali. Dia ngekos juga kalau nggak salah. Terus pandemi, mau balik kayaknya susah apa gimana gitu. Nah sampai bertahan terakhir itu udah nggak ada duit lagi buat bayar, buat bayar kos-kosan, buat bayar kontrakannya dia, biaya hidup gitu. Bahkan kata tetangga-tetangganya, sebelum dia menari telanjang, bukan menari ya, maksudnya terlihat membuka baju gitu di sebuah pagelaran tari, di daerah dia ngekos pun dia sering banget mondar-mandir nggak pakai baju, cuma dia pakai sarung sampai leher. Ya nggak kelihatan dong, sama aja. Nggak bugil gitu. Jadi tetangganya udah pada tahu dia sebenarnya kayaknya depresi karena nggak ada kerjaan. Iya. Ya kayak kita mau ke luar negeri. Emang ada tulangnya apa ini gimana sih? Iya, dengan kondisi pas corona lagi Pak ya. Iya. Makanya jangan sembarangan. Lu Iya. kalau mau ke luar negeri juga lu pastiin lu ada kerjaan nggak di sono. Makanya kalau kita ke Amerika nih katanya. Pernah ke Amerika emang gue? Kagak. Babe mah dengar cerita teman Babe dia ke Thailand. Dari Thailand. Kan Thailand, bukan ke Amerika. Ngobrolin soal Amerika. Oh, orang Thailand itu pengalamannya luas kali ya. Iya, jadi kan kalau misalkan kayak di Amerika tuh, Iya, Be. kita di minimal tabungan aja katanya harus ada berapa? 50-an kalau nggak salah. 50 juta apa 100 juta rupiah. gitu. Iya, 100 juta. Nah, gitu. Supaya apa? Di sono kita nggak jadi dalam tanda kutip jadi gembel. Kalau kita nggak punya duit terus kita berangkat ke Amerika, yang ada pemerintah Amerika mungkin takut akhirnya di sono kita nggak keurus. Jadi maaf jadi gembel. Terus akhirnya nyari kerjaan di sono. Akhirnya kan Ilegal. jadi ilegal. Begitu. Nah, sekarang nih banyak juga turis-turis yang ke Bali, ya alhamdulillah jatuhnya devisa buat negara kita, ya kan? Benar. Tapi kan tetap juga harus diperhatikan juga kalau memang masa waktunya dia untuk stay berliburnya udah habis ya pulang. Daripada di negara kita juga kita bingung dia mau ngapain. Kecuali memang dia punya duit, dia bikin usaha di Indonesia. Itu pun harus sesuai aturannya. Melancarkan perekonomiannya. Melancarkan juga, perekonomian. di sini, ya. Banyak kok. Babe juga. Nah, kalau ke Bali baru Babe Pernah? belum pernah. Bilang belum pernah gitu. Nah, iya. Harus Babe cuma dengar cerita pas teman Babe ke Thailand. Atau orang Thailand lagi nih. Kok bisa orang Thailand ke Bali? Ya kan banyak loh, nggak cuma orang Thailand, maksudnya banyak negara-negara lebih tahu Bali daripada Indonesia. Iya. Kenapa itu? Padahal Bali ada di Indonesia, harusnya taunya Indonesia dulu bukan Bali. Bule-bule taunya Bali bukan Indonesia. Taunya negara lain gitu Pak ya. Indonesia itu Indonesia Bali Bali. maksudnya. Indonesia Ya, itu Bali. Indonesia Bali. Bali. Indonesia Bali. Bali. Gitu. Padahal di Indonesia beribu-ribu pulau. Coba sebutin satu-satu pulaunya. Pulau Pulau Gadung, Jawa, Pulau Mas. Pulau Gadung, Pulau Mas. Pulau Gadung, Pulau Mas. Enggak, kalau maksudnya banyak pulau. Kayak Lombok, NTT, ya kan? Apalagi tuh? Ya, pokoknya Raja Ba- Ampat. Raja Ampat, Yogyakarta, Bandung, banyak Cirebon. gitu. Yang indah-indah. Semua provinsi punya daerah-daerah yang indah, Iya. punya spot-spot, Potation. punya spot-spot yang bagus buat pariwisata gitu. Cuma selama ini
apa yang sering diekspos ya Bali. Kemarin juga sempet sih mau ke Bali tapi hampir nggak kalau jadi. Kalau misalkan itu sampai kejadian kayak gitu, dia nggak punya keluarga apa Iya. gimana Ji? Iya mungkin juga, karena kan gini. Gue ketawa dulu. Menurut lo dia ada keluarga gak? Karena setahu aneh ya, Be. Kalau misalnya kalau ke Eropa nih, misalnya Eropa kita nggak punya duit segini, tapi kita punya sponsor. Nah itu. Sponsor yang di ini. Nah, mungkin juga nih bule nih mau nerapkan kayak gitu nih. Karena kan nggak perlu ada uang rekening ya kalau kayak gitu ya, karena sponsor yang Ya. iniin gitu. Kayak waktu ada teman Babe dia mau ke Amerika, dia ngajak beberapa orang tuh, dia ngajak keluarganya sama beberapa orang gitu kan. Nah, waktu ngurusin visanya, Ditanya, iya ditanya ulang tahun nggak gitu. aku nggak tahu. Visa Hut, hah? Pizza Hut. Ya Babe percaya, tipis-tipis aja. Enggak maksudnya pas ngurus visa, siapa yang tanggung jawab lu siapa, Iya, sponsor lu sponsornya siapa siapa. gitu. Makanya orang yang ngajak, misalkan satu orang yang ngajak ke Amerika 10 orang gitu, yang diajak 10 orang, satu orang ini rekening tabungannya minimal berarti harus bisa ngamanin 10 orang itu. Bener gitu. Dia langsung nyaut tuh. Gitu. Iya. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, Be. Be, ini ada berita baru satu nih ya. lagi deh, Be. Dengar berita aja deh, Be. Nih, wah nih kacau nih, Be. 4 tersangka judi online ditangkap. 3 orang diantaranya adalah selebgram. Denpasar, Bali lagi. Polda Bali mengungkap praktik judi online beromset ratusan juta rupiah. Dari 4 tersangka yang diamankan, 3 diantaranya adalah selebgram cantik berfollower ribuan orang yang bertugas mempromosikan judi online dengan topeng dan pakaian seksi. Judi online, Be. Selebgram. Gram. Ya, itu. Mau jadi apa sih pada bejudi tuh? Apa ya? Nikmatnya judi apa sih? Wah, nggak tahu. Ada yang tahu gede tuh. Ada yang tahu gede tuh. Tiba-tiba. Lagi ada acara keluarga di rumah sebelah. Tiba-tiba ada yang gede tuh soalnya. Mungkin dia ketawa-ketawa emang lagi ada acara. Ya lagi ngobrol sama keluarganya. Jadi emang kan temboknya nggak terlalu tinggi, jadi suara ketawanya kedengeran. Gitu. Ada tuh. Apa ya nikmatnya judi ya? Babe sih, Apa itu? Babe sih apa nggak itu? pernah ya judi online. Tapi Enggak, offline sih ya Babe. Kagak lah. Maksudnya Babe nggak pernah tertarik juga gitu, maksudnya apalagi yang kayak slot gitu. Babe aja kagak ngerti dan Babe nggak berusaha mencari tahu gitu. karena takut ketagihan kalau cari tahu. Kalau nyari tahu Babe takutnya bukan ketagihan, Apa? kekenyangan. Kan nyari tahu. Oh, nyari tahu. Iya, kan lumayan itu. Gitu. Kalau lu Dek pernah judi? Alhamdulillah, saya nggak ngerti begituan, Pak. Jangan bohong. Sumpah, ini Maril ya, sumpah nggak ngerti saya Pak. Tapi temen lu ada yang judi online? Ada yang online. Cuman Apa yang dirasain pada yang saat judi? dirasain ya mungkin saat menikmati pertandingannya mungkin seru gitu. Pas kayak misalkan Biarin aja. Online apa tuh slot ya? Ya namanya saya kan nggak tahu. Judi online. Oh dia Judi nggak online. tahu, makanya dia judi online. asal ngomong Iya, aja. judi online kayak gitu. Mungkin pas menang dia, wah seneng nih. Akhirnya terus nggak taunya duitnya habis juga. Akhirnya pusing juga. Katanya dikasih menang hari ini, Dikasih menang, besok bisa kalah. bisa kalah. Besok kalah lagi, besoknya menang lagi. Iya. Bisa gitu. Kadang sebulan menang 2 kali, kalahnya 28 kali. Nah, judi tuh kadang-kadang begitu. Mm. Pas terakhir modal tinggal dikit, udahlah. Pak kalah lah balik gitu. Dikasih menang malah. Iya. Balik lagi. balik lagi. Akhirnya duitnya habis. Apalagi judi-judinya elektronik. Yang kayak gimana itu, Pak? Oh, yang slot-slot kayak iya saya pernah dengar Tapi tuh Be, ini slot-slot highlightnya kayak Be. gitu. Highlightnya adalah 4 tersangka yang diamankan, 3 itu adalah selebgram cantik yang berfollower ratusan ribu. Berarti gini, 3 selebgram ini bertugas untuk mempromosikan judi online tersebut. Karena sekarang nggak usah begitu. Kemarin-kemarin juga kan sempet rame yang artis-artis pada Nah, promoin. itu. Maksud saya mau ke sono nih. Iya. Maksudnya begitu, memang ada gitu. Ada beberapa selebriti, public figure yang diduga mempromokan
itu Situs judi online. situs judi online. Tapi memang ada beberapa yang sudah bersuara juga katanya dia taunya itu game online. Game online. Karena Taunya. bilangnya game online, tidak secara terang-terangan ngomong judi online atau slot kayak gitu. Jadi memang game online terbaik kayak gitu. Jadi dia mau lah untuk bukan mengendorse, bilangnya apa ya itu ya? Iya, mempromosikan karena dibayar mahal karena juga. dibayar. Jadi ketidaktahuan sih sebenarnya. Iya. Makanya Bisa kecanduan juga nggak Pak itu kayak gitu tuh? judi online? Iya. Lah. Bisa. Ya saya kan nggak tahu makanya. Babe punya temen gitu, sampai yang dia habis-habisan, hutangnya banyak, gali lubang tutup lubang. Tapi kalau dikasih tahu ya hahaha aja. Karena buat dia hidup sama sekali mungkin. Iya. Masa sih dalam hidup dia nggak ngerasa beruntung sekali gitu. Mungkin dia pengennya begitu tahu-tahu jackpot dapat gede, berhenti jadi kaya raya gitu. Tapi kan duitnya duit judi. Iya. Ayo, ibarat kata kalau duit setan, Duit setan dimakan tuyul. nah, lu ngatain gua dong kalau kayak gitu. Lu ngatain Enggak, gua. maksudnya kan ada ya banyak orang Duit bilang. setan habisnya buat setan Iya, gitu. duit panas. Duit nah, panas. Itu. Iya. Tapi orangnya kerja itu ya? Ini orang Ya, Thailand. teman Babe kayaknya. itu. Orang Thailand bukan? Enggak. Enggak. Orang Singapura. Oh, orang Singapura. Kerja di Thailand. Sama aja. Thailand juga. Nggak jelas, Sini dulu, Be.